Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi dampaknya besar banget, yaitu tentang keuangan pribadi. Judulnya Warren Buffett, kenapa segalanya berubah saat kamu punya 50 juta tabungan. Ini bukan soal angka 50 juta ya, tapi lebih ke bagaimana kita mulai berubah dalam mengelola uang, cara berpikir, sampai kebiasaan sehari-hari. Dan nanti kita juga bakal lihat sedikit prinsip dari Warren Buffett, salah satu investor yang paling sukses di dunia. Baik, jadi 50 juta lebih dari sekadar angka. Kalau kita dengar 50 juta, mungkin ada yang mikir itu banyak, ada juga yang mikir biasa aja. Tapi di sini maksudnya bukan cuma nominalnya atau tetapi simbolnya. Jadi 50 juta itu bisa jadi tanda kalau kita sudah mulai punya disiplin dan kontrol finansial yang bagus. Di Indonesia sendiri, target ini sebenarnya realistis banget kalau kita punya perencanaan yang jelas. Bahkan bisa dicapai dalam waktu sekitar 1 tahun tanpa harus menunggu gaji besar. Kuncinya ada dua. Yang pertama yaitu disiplin mengatur arus uang ya. Jadi kita sadar setiap uang yang masuk dan keluar kemana. Jadi kita atur arus uangnya. Kemudian yang kedua, strategi sederhana. Bukan yang ribet tapi yang biasa dijalankan setiap hari-hari. Banyak orang merasa nabung padahal masalahnya bukan selalu di penghasilan yang kecil. Jadi ini mengenai jebakan finansial yang menghambat tabunganmu ya. Jadi kadang justru bocornya ada di hal-hal kecil yang nggak kita sadari. Contohnya pengeluaran kecil tapi sering, kayak jajan setiap hari, langganan aplikasi, atau belanja impulsif yang kelihatannya itu kecil tapi kalau dijumlahin jadi terlihat besar banget gitu ya. Kemudian kebutuhan pokok yang naik terus. Inflasi bikin gaya hidup naik, tapi penghasilan belum tentu ikut naik juga ya teman-teman. Kurangnya literasi finansial. Jadi kita nggak terbiasa ngatur uang dengan cara yang benar. Jadi tabungan sering nggak konsisten. Nah, dari sinilah kelihatan kalau masalahnya bukan cuma kurang uang, tapi juga kurangnya kontrol kita terhadap uang. Di sini kita bicara strategi, yaitu memecah target 50 juta menjadi lebih mudah. Kalau langsung mikir harus punya 50 juta, biasanya malah terasa berat banget dan akhirnya nggak jalan-jalan. Makanya lebih enak kalau kita pecah jadi target yang kecil-kecil. Misalnya, target utama itu tetap 50 juta dalam 1 tahun. Kita juga bisa manfaatin bonus, THR, atau kerja-kerja sampingan. Kayak ngojol misalnya ya. Jadi target bulanannya itu kira-kira 4,2 juta per bulan atau 4 juta 200. Jadi kalau dibagi seperti ini ya, otak kita lebih mudah nerima dan kita jadi lebih konsisten. Dan yang terpenting, setiap ada uang yang masuk, yaitu penghasilan tambahan tadi, langsung kita arahkan ke tabungan, jangan ditunda-tunda. Kita bisa lihat ya chartnya, teman-teman. Kemudian ini, sadar akan kebutuhan bukan keinginan. Ini salah satu prinsip yang sering ditekankan oleh Warren Buffett. Hidup di bawah kemampuan kita sendiri. Artinya apa? Kita harus bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Langkah gampangnya seperti ini teman-teman. Jadi kita mencatat setiap pengeluaran kita selama 1 bulan. Biar kita tahu uang itu habis kemana aja.
Setelah itu kita evaluasi mana yang penting dan mana yang sebenarnya dapat kita kurangi. Kalau ada pengeluaran yang nggak penting, lebih baik langsung dialihkan ke tabungan karena setiap pengeluaran yang nggak perlu itu sebenarnya bikin kita makin jauh dari target finansial kita. Jadi kita diantaranya itu untuk menghindari pemborosan ya teman-teman. Ini konsep 50, 20, 30 fleksibel ala Indonesia. Ada juga konsep pembagian uang yang cukup populer, yaitu 50 ini ya, 20, 30. Tapi ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Misalnya 50% untuk kebutuhan seperti makan, transport, dan tagihan bulanan. Kemudian 20% untuk keinginan seperti hiburan, lifestyle, atau hal yang sifatnya non-wajib. Dan berikutnya 30% ini untuk tabungan. Ini yang sebenarnya bisa kita dorong lebih besar kalau mau cepat mencapai target 50 juta tadi. Intinya ini bukan aturan kaku, tapi panduan supaya kita lebih sadar dalam mengelola keuangan kita. Sini di bab 2 dari 50 juta kekayaan ala Warren Buffett ya, Buffett. Kalau tadi kita bahas soal menabung 50 juta, sekarang kita naik level sedikit ke investasi. Warren Buffett sendiri sudah mulai berinvestasi sejak usianya 11 tahun. Jadi memang dari kecil sudah terbiasa dengan dunia keuangan. Sekarang kekayaan diperkirakan sekitar 148,9 juta US dollar ya untuk Warren Buffett ini. Dan itu bukan didapat dalam waktu yang singkat, tapi dari proses yang lebih dari 60 tahun berinvestasi. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa kekayaan itu bukan hasil yang instan, tapi hasil dari kebiasaan yang konsisten dalam jangka waktu yang sangat panjang. Prinsip investasi nilai ala Warren Buffett ya. Ada satu kutipan terkenal dari Buffett. Jadi ini kutipannya itu, seseorang bisa duduk di bawah naungan hari ini karena seseorang menanam pohon sejak lama. Artinya ini jelas ya. Hasil besar itu datang dari proses yang panjang. Beberapa prinsip penting investasi jangka panjang ya, diantaranya jangan kejar untung cepat. Ini prinsip investasi jangka panjang ya. Tapi pahami aset yang kita punya. Jadi jangan mengejar untung cepat, tapi pahami aset yang kita punya. Kemudian berikutnya riset mendalam. Jangan asal beli sesuatu kalau kita sendiri nggak paham. Kira-kira begitu. Jadi sebelum membeli kita pelajari dulu sampai paham apa yang mau atau akan kita beli. Kemudian berikutnya hindari jebakan. Banyak orang gagal bukan karena pasar, tapi karena kurang ilmu finansial. Jadi sebelum investasi yang paling penting itu justru ilmunya terlebih dahulu. Jadi kita harus mempelajari untuk menghindari jebakan-jebakan yang dapat menjerat kita. Kemudian ini, memisahkan rekening. Ini salah satu kunci disiplin finansial. Ini kelihatannya sederhana, tapi efeknya bisa sangat besar banget. Caranya, kita membuka rekening khusus tabungan ya di sini agar supaya uang itu tidak tercampur dengan uang harian. Jadi mana uang tabungan, terus mana uang harian kita untuk membeli kebutuhan pokok. Kemudian otomatisasi transfer. Jadi setiap gajian itu langsung dipotong otomatis ke tabungan. Jadi kita tuh menerima gaji jangan kita pisah-pisah untuk kebutuhan pokok dulu baru kita nabung. Akan tetapi kita
pisahkan dulu atau otomatis transfer ini ke tabungan, kemudian nanti sisanya kita pecah-pecah gitu untuk kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, jangan sentuh tabungan. Anggap saja uang ini tidak ada sampai target itu tercapai ya. Dengan cara ini kita jadi lebih disiplin tanpa harus melawan diri sendiri terus-menerus. Kemudian 50 juta sama dengan gerbang kebebasan finansial. Jadi kalau kita simpulkan 50 juta itu bukan tujuan akhir, akan tetapi menjadi titik awal. Di sini kita belajar hidup hemat itu bukan berarti pelit, akan tetapi lebih kepada mengatur prioritas. Kemudian investasi cerdas itu dimulai dari belajar dan konsisten. Dan berikutnya, disiplin finansial itu kunci utamanya supaya semua rencana jalan. Dan yang paling penting, semua ini nggak bisa ditunda. Karena masa depan finansial kita itu sangat ditentukan dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari atau kita ambil hari ini. So, baik, terima kasih untuk materi kali ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.